Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bulan Tiurha Manalu, Desti Rismauli, Eka Putri, dan Rahmat Ramadan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai ekonomi sumber daya tanah dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Imelda SE MSE. Materi pertama akan saya sampaikan yakni pengertian sumber daya tanah. Sumber daya tanah merupakan sumber daya alam yang berasal dari komponen di bumi, yakni berupa hasil pelapukan batuan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat sumber daya tanah di slide dapat kita lihat ada 8. Pada intinya, sumber daya tanah itu sangat penting bagi makhluk hidup karena sebagai tempat tinggal dan tempat dalam memproduksi bahan baku. Materi yang pertama yaitu mengenai macam penggunaan tanah. Penggunaan tanah pada umumnya tergantung pada kemampuan tanah dan lokasi tanah. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan tanah tergantung pada kemampuan tanah yang dicirikan dengan tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air, dan adanya tingkat erosi. Sementara untuk daerah kota, penggunaan tanah yang utama adalah untuk pemukiman serta untuk industri dan perdagangan. Oleh karena itu, tanah memiliki nilai ekonomi dan nilai pasar yang berbeda-beda. Tanah di perkotaan yang digunakan untuk kegiatan industri dan perdagangan biasanya memiliki nilai pasar yang tertinggi karena terletak pada sumber penghidupan manusia yang paling efisien dan memberikan nilai produksi yang tertinggi. Pemanfaatan sumber daya tanah untuk berbagai penggunaan bertujuan untuk menghasilkan barang-barang pemuas kebutuhan manusia. Sumber daya tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, dalam arti dapat diperbaharui kesuburannya. Namun terdapat beberapa kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas tanah pertanian. Di antaranya penyalahgunaan tanah pertanian, kehilangan tanah pertanian, pencurian tanah pertanian, dan pencemaran tanah pertanian. Materi yang kedua yaitu mengenai aspek konservasi sumber daya tanah. Usaha-usaha konservasi tanah atau lahan ditujukan untuk mencegah kerusakan tanah, memperbaiki tanah yang rusak, memelihara, serta meningkatkan kesuburan tanah agar tercapai produksi setinggi-tingginya dalam waktu yang tak terbatas. Klasifikasi kemampuan tanah merupakan penilaian tanah secara sistematik dan pengelompokannya dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan pembatas bagi penggunaannya. Kriteria yang dipakai dalam menentukan kelas kemampuan tanah didasarkan pada faktor-faktor penghambat yang bersifat permanen atau sulit diubah. Menurut Arsyad, terdapat 8 kelas tanah, yaitu tanah kelas 1, tanah kelas 2, tanah kelas 3, tanah kelas 4, tanah kelas 5, tanah kelas 6, tanah kelas 7, dan tanah kelas 8. Setiap kelas kemampuan tanah memerlukan teknik konservasi tertentu agar tanah dapat berproduksi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Teknik konservasi tanah terdiri dari metode vegetatif yang berfungsi untuk melindungi tanah dari perusakan aliran air di atas tanah dan memperbaiki kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah. Yang kedua, metode mekanik yang berfungsi untuk memperlambat aliran permukaan serta memanfaatkan dan mengalirkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Materi yang ketiga yaitu aspek ekonomi sumber daya tanah. Sewa tanah merupakan konsep penting dalam teori ekonomi sumber daya tanah. Sewa tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sewa tanah sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik. Yang kedua keuntungan usaha yang merupakan surplus pendapatan di atas biaya produksi. Kedua konsep tersebut hanya berbeda dalam satu hal, yaitu pada kontrak sewa termasuk pembayaran yang sebenarnya kepada pemilik tanah. Pembayaran ini dapat lebih tinggi dan dapat lebih rendah dari surplus pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemilik. Kekurangan maupun kelebihan dari surplus pendapatan merupakan hak dari penyewa. Sewa tanah secara sederhana dapat kita definisikan sebagai surplus ekonomi, yaitu kelebihan nilai produksi total di atas biaya total yang mencangkup biaya jasa terhadap investasi. Surplus ekonomi dapat dilihat dari surplus ekonomi karena kesuburan tanahnya dan dari surplus ekonomi karena lokasi tanah tersebut. Gambar 10.1 adalah perbedaan dari nilai produk dan biaya produksi sebagai ilustrasi konsep atau land rent yang merupakan surplus ekonomi setelah pembayaran produksi. Gambar 10.1 ini menunjukkan total nilai produksi yang dihasilkan, yaitu segi 4 LNSP dengan total biaya dari variabel input yang ditunjukkan oleh segi 4 MNSR dan menghasilkan land rent atau economic rent seluas LMRP. Selanjutnya gambar 10.2 yaitu gambar perbedaan kesuburan tanah pada besarnya land rent.
Gambar 10.2 ini menunjukkan biaya produksi rata-rata pada tanah A yang paling rendah, kemudian lebih tinggi pada tanah B dan pada tanah C. Peningkatan biaya produksi rata-rata per unit output ini disebabkan karena semakin menurunnya kelas kesuburan tanah, sehingga dengan biaya produksi total yang sama akan menghasilkan output yang paling banyak pada tanah A, kemudian pada tanah B, dan pada tanah C. Adanya perbedaan dalam besarnya biaya produksi rata-rata menunjukkan tanah A menghasilkan land rent yang lebih besar, dan tanah B lebih kecil, dan pada tanah C tidak menghasilkan land rent sama sekali. Gambar 10.3 adalah gambar perbedaan land rent dari tiga luas tanah yang berbeda, lokasi dan jarak dari pasar. Gambar 10.3 ini menunjukkan adanya perbedaan lokasi tanah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam land rent. Hal ini disebabkan dengan biaya produksi rata-rata yang sama, harga output yang diterima produsen di pasar adalah sama, sedangkan pada lokasi 250 km dari pasar, bagian yang diterima produsen sebagai land rent lebih rendah. Dan untuk lokasi 500 km, harga tanah dari land rent lebih rendah lagi, disebabkan karena adanya biaya transport. Adanya perbedaan harga yang diterima oleh produsen menyebabkan land rent atau harga sewa tertinggi dicapai oleh lahan yang lokasinya dekat dengan pasar, dan akan menjadi semakin turun bila semakin jauh dari lokasi pasar tersebut. Materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai teori sewa tanah model klasik. Di sini ada dua teori. Yang pertama itu teori sewa tanah David Ricardo. Sebelumnya David berasumsi bahwa pada daerah pemukiman baru terdapat sumber daya tanah yang subur dan berlimpah. Maka dari itu dia berpendapat bahwasanya hanya tanah yang subur saja yang digunakan untuk bercocok tanam dan tidak ada pembayaran sewa sehubungan dengan penggunaan tanah tersebut karena jumlah penduduknya masih sedikit. Ketika sewa tanah itu akan muncul ketika apabila penduduknya itu bertambah sehingga permintaan akan tanah itu meningkat dan akhirnya menghendaki digunakannya lah tanah yang kurang subur oleh masyarakat. Di sini ada 4 tingkatan kesuburan tanah yang berbeda. Pada tanah A yaitu sebesar 50 unit, tanah B 40 unit, tanah C 30 unit, dan tanah D 25 unit. Karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk, tanah B itu mulai digunakan untuk perluasan tanam, sehingga tanah B itu memiliki nilai sewa ketika tanah C-nya itu akan mulai digunakan untuk perluasan tanam, yaitu sebesar 2,5. Tanah C ini akan memiliki nilai sewa ketika tanah D-nya itu mulai digunakan untuk perluasan tanam, yaitu sebesar 3,3. Nah, kemudian kalau tanah D ini mulai digunakan untuk perluasan tanam berikutnya, yaitu pada tanah A. Sehingga dengan demikian, tanah A itu merupakan tanah yang memiliki nilai sewa yang tertinggi, yang ditunjukkan oleh surplus ekonomi dari tanah D. Dapat kita lihat konsep David Ricardo, yaitu harga produk pertanian itu ditentukan oleh biaya produksi sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat pula. Makanya teori sewa model ini didasarkan pada perbedaan kualitas tanah yang hanya melihat faktor kemampuan tanah untuk membayar sewa tanpa memperhatikan faktor lokasi tanah. Kemudian yang kedua, teori sewa tanah Fontunen. Di sini Fontunen berpendapat bahwasanya sewa tanah itu berkaitan dengan biaya transport dari daerah yang jauh ke pusat pasar, dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang pemuas kebutuhan manusia. Agar sumber daya tanahnya itu terhindar dari kerusakan seperti erosi, maka diperlukan pemanfaatan berupa mempertimbangkan unsur konservasi. Di sini penggunaan tanahnya itu menyesuaikan dengan sifat-sifat tanah sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan. Oke, selanjutnya itu kita lihat dari kurva ini pengaruh biaya transportasi produksi dari berbagai lokasi ke pasar ya. Di sini misalnya pada jarak OK kilometer ini, maka biayanya akan sebesar garis ini, sehingga biaya totalnya itu menjadi OC. Namun ketika jaraknya OK jauh dari pasar, OK kilometer, maka biaya transportasinya akan meningkat dari OC ini menjadi UT. Nah, meningkat maka biaya totalnya itu menjadi KT. Kemudian bila harga barang yang diangkutnya itu setinggi OP, maka pada jarak OK ini tidak ada lagi land rent. Land rent akan terjadi ketika jaraknya yaitu OP. Besar land rent ini sebesar yaitu CP ini.
Jadi land rent ini mempunyai hubungan jarak terbalik. Hubungan jaraknya itu terbalik dengan jarak lokasi tanah dengan pasar. Seperti yang dilihat pada kurva B, land rent inilah yang menentukan tingginya harga tanah. Tanah-tanah yang lokasinya dekat dengan pasar ini akan digunakan masyarakat sebagai pusat kegiatan ekonomi, sehingga akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Maka dari itu dapat kita lihat konsep von Thunen, yaitu perbedaan sewa tanah terjadi karena perbedaan lokasi ekonomi. Berbeda dengan David Ricardo, di mana dia perbedaan sewa tanahnya itu berdasarkan dengan tingkat kesuburan tanah, sedangkan von Thunen berdasarkan perbedaan lokasi ekonomi. Dengan demikian, langkanya sumber daya tanah yang tinggi kualitasnya mendorong para pemilik sumber daya tanah untuk memilih alternatif yang paling menguntungkan. Selanjutnya materi 10.4 tentang penentuan harga tanah. Salah satu cara dalam menentukan nilai atau harga faktor produksi yang berasal dari alam seperti tanah, yakni dengan menggunakan konsep sewa tanah atau economic rent. Economic rent adalah perbedaan nilai produk yang dihasilkan oleh tanah tersebut dikurangi dengan seluruh biaya produksi tidak termasuk pajak, royalti, dan pungutan lainnya, serta laba yang layak yang harus diterima oleh pengusaha atau entrepreneur tersebut. Dengan kata lain, nilai atau harga sebidang tanah ditunjukkan oleh penerimaan bersih di masa yang akan datang dan bukan penerimaan saat ini atau pada saat lampau. Semakin tinggi pendapatan bersih di masa mendatang, maka semakin tinggi pula nilai atau harga tanah tersebut. Produktivitas sebidang tanah mempengaruhi nilai atau harga yang akan dibayar oleh seseorang yang ingin menggunakannya. Harga tanah lebih ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Semakin langka sumber daya tanah itu dibandingkan dengan permintaannya, maka akan semakin tinggilah harga tanah tersebut. Selanjutnya, 10.5 faktor yang menentukan tingginya harga tanah. Berikut merupakan unsur yang mempengaruhi harga tanah. Yang pertama, kegunaan atau kepuasan. Kegunaan atau kepuasan adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan jasa atau memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kelangkaan. Kelangkaan merupakan hal yang tidak terlepas dari permintaan dan penawaran. Semakin langka suatu barang, maka harganya akan semakin tinggi. Yang ketiga, permintaan. Dalam konteks tanah ini, permintaan tidak hanya menunjukkan kebutuhan, tetapi juga menunjukkan kekuatan finansial untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, kemudahan untuk dipindahkan atau transferability. Ini tidak harus bersifat fisik, melainkan meliputi transferability dalam penguasaan atas semua hak yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Yang kelima, produktivitas tanah. Ini tidak hanya berkaitan dengan hasil produksi, tetapi juga oleh sumber daya lain yang terdapat dalam tanah tersebut. Misalnya seperti mineral yang terkandung dalam tanah. Yang keenam, lokasi. Semakin dekat jarak lokasi dengan pusat produksi, maka harganya semakin tinggi. Selanjutnya, harga tanah yang tinggi juga dapat disebabkan oleh adanya sistem perizinan yang rumit dan birokratis. Salah satu contoh dari tingginya harga tanah adalah inflasi. Semakin tinggi harga tanah, maka akan mendorong meningkatnya inflasi. Selanjutnya, bagaimana mencegah kenaikan harga tanah? Untuk mencegah kenaikan harga tanah, dapat diusulkan agar pemerintah berusaha mengalihkan dana yang tersedia dalam masyarakat ke arah investasi yang produktif, dan bukan untuk spekulasi tanah. Selain itu, juga bisa melalui bank tanah. Bank tanah adalah badan khusus yang mengelola tanah dan berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan serta pendistribusian tanah. Selanjutnya, fungsi bank tanah. Bisa kita lihat pada slide ini terdapat 6 fungsi bank tanah, sehingga dapat kita simpulkan bank tanah berfungsi memberikan informasi status tanah, ketersediaan tanah, dan informasi terkait lainnya, sehingga pemerintah dapat lebih optimal dalam mengelola tanah untuk pembangunan. Selanjutnya, harga tanah untuk kegiatan dan pertanian. Tanah untuk sektor pertanian seperti sawah dan perkebunan, selain memiliki nilai atas guna langsung dan tidak langsung, juga memiliki jasa lingkungan. Seperti misalnya sawah, di samping menghasilkan padi, sawah juga mampu menampung air, menahan banjir, mengurangi erosi, dan menjernihkan udara. Namun, nilai jasa lingkungan ini seringkali tidak tercermin pada harga tanah. Maka, inilah salah satu tugas yang harus dipikirkan pemerintah dan dapat dikenakan pajak pungutan atas tanah yang dikonversi ke penggunaannya keluar sektor pertanian. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dan menjadi pengetahuan yang baru bagi kita. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.